Haleluya. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita akan mulaikan ibadah kita saat sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian El Shaddai. Haleluya. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
berkat-Mu melimpah. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapa Devidema, bahwa kita buka dalam doa. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, di mana pimpinan Tuhan hari lepas hari kami rasakan begitu nyata Tuhan. Dan bila sebentar Tuhan kami akan memuji membesarkan nama-Mu, biarlah Tuhan Kau urapi roh jiwa tubuh kami Tuhan. Biarlah kami menaikkan pujian hanya untuk Engkau. Amin. Dan Engkau Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dibesarkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Urapi kami semua Tuhan Yesus dengan urapan yang baru Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau dan hidup kami ada di dalam perkenanan nama Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan Tuhan acara kebaktian kami pada sore hari ini, dari awal pertengahannya hingga sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau yang Maha Kuat. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih di perjalanan Tuhan,
Mari Tuhan Yesus Engkau hentar mereka, sampaikan mereka di tempat ini dengan selamat Tuhan, supaya bisa bersama-sama kami meninggikan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara silahkan duduk. Kita akan memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian dengan Yesusku berjalan setiap hari. Dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Amin. Dengan Yesus bukan menatap masa depan, tak gentar menghadapi awan yang gelap. Karena Yesus besertaku di sepanjang jalanku, ku bersandar padanya. Karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalanku. Dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Dengan Yesus bukan menatap masa depan, ku tak gentar menghadapi awan yang gelap. Karena Yesus besertaku di sepanjang jalanku, ku bersandar padanya. Karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalan. Dengan Yesus mari kita bangkit berdiri. Dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Dengan Yesus bukan menatap masa depan, tak gentar menghadapi awan yang gelap. Karena Yesus besertaku di sepanjang jalanku, bersandar padanya. Karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalan. Dengan Yesus, dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Dengan Yesus bukan menatap masa depan, tak gentar menghadapi awan yang gelap. Karena Yesus besertaku di sepanjang jalanku, bersandar padanya. Karena Roh Kudus ada menerangi hidupku panjang dulu jalanku. Karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalan. Karena Roh Kudus ada menerangi hidupku sampai ujung jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk saudara. Saya buka ruang kesempatan untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan. Siapa saudara yang akan menyaksikan begitu baiknya Tuhan, saya persilahkan, saya berikan waktu. Bagi saudara yang rindu menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa. Ada? Kalau begitu kita Oke, silahkan. Selamat sore, selamat kita berbakti lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan begitu banyak kebaikan dalam kehidupan saya. Tuhan juga sudah menolong saya bisa buka praktek sendiri. Dan hari Jumat kemarin Tuhan kasih ada ibu yang bersalin di tempat saya. Awalnya saya merasa takut, tapi juga saya berani karena ibu itu baru melahirkan yang pertama kali.
Kalau dalam teori segala sesuatunya pertama kali dia mengalami semuanya, tapi Tuhan turut campur tangan. Awalnya ibu itu mau bersalin di rumah sakit yang di Pramuka. Saya antarin sampai di depan UGD-nya, tapi karena satu dan lain hal, rumah sakit itu penuh. Ibu itu begitu kesakitan sampai beliau meminta pulang lagi ke tempat saya. Saya juga nggak habis pikir, sebenarnya begitu heran caranya Tuhan memberkati saya dan keluarga saya. Terima kasih kepada semua orang yang dekat dengan saya dan mendoakan keluarga saya. Biar Tuhan saja yang membalas semuanya. Terima kasih. Puji Tuhan, masih ada yang mau bersaksi? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita. Bahkan bersama Yesus kita cakap menanggung perkara. Amin. Kita mau nyanyikan pujian yang berkata, bila Tuhan tinggalkanku. Bila Tuhan tinggalkanku, tak dapat buat apa, dibuangnya jadi kering, lalu masuk dapur api, lalu masuk dapur api. Bila Tuhan bersama, bila Tuhan bersamaku, bahagia setiap waktu, amin. Dijadikan anak raja, tentu masuk dalam surga. Bila Tuhan tinggalkanku, ku tak bisa buat apa, dibuangnya jadi kering. Tentu jangan sampai kita masuk neraka. Bila Tuhan bersamaku, bahagia setiap waktu, amin. Dijadikan anak raja, tentu jangan sampai luput masuk ke surga. Bila Tuhan bila Tuhan tinggalkanku, haleluya, ku tak bisa buat apa, dibuangnya jadi kering, lalu masuk dapur. Bila Tuhan bersama, bila bersamaku, bahagia setiap waktu, dijadikan anak raja, tentu jangan sampai luput masuk ke surga. Bila Tuhan bersamaku, bahagia, amin, setiap waktu, dijadikan anak raja, tentu
dijadikan anak, dijadikan anak raja. Tentunya jangan sampai luput masuk. Sekali lagi, dijadikan anak raja. Tentunya jangan sampai luput masuk ke surga. Haleluya. Silahkan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Masih ada yang menyaksikan, merindukan kebaikannya Tuhan? Saya masih beri kesempatan. Kita ganti pujian bersukacita dalam Yesus. Haleluya. Sukacita dalam Yesus, bersukacita karena Dia. Waktu dalam lemah, sukacitaku berlimpah. Lah suara bagi Raja yang berkain kamu. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bersukacita, Tuhan itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta. Sukacita dalam Yesus, sukacita karena Dia. Waktu aku dalam lemah, sukacitaku berlimpah. Angkatlah suara bagi Raja yang berkain kamu. Waktu aku sedang lemah, kekuatanku bersukacita, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta, bersukacita, bersukacita dalam Tuhan. Itulah juga kekuatanku. Bila hati kita gembira, tiap hari ku berpesta, tiap hari ku berpesta, tiap hari ku berpesta. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersukacita karena Tuhan. Mari tetap memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau ada. Ku bersyukur padamu, Kau puaskan jiwaku. Pada waktu
lagi kau penuhi mulutku dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Amin. Haleluya. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Mu musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Haleluya. Yakin Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Amin. Selalu menjagaku. Diselai di rambutku, tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati.
katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus selalu menolong, Dia selalu menolong, Dia menjaga, Dia memelihara. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 terima kasih. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku seumur hidupku, seumur hidupku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Gurning bawa kita dalam doa untuk firman Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Suatu anugerah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menjaga kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu Tuhan. Yang menjadi nasihat bagi kami. Yang menjadi teguran bagi kami Tuhan. Supaya kami semakin lebih baik lagi Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkaulah kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu dengan duduk tenang Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang ditugaskan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan dalam situasi yang sedang berjalan seperti saat ini. Kita bisa merasakan persekutuan bersama. Kita bisa melihat ada hal yang Tuhan berikan kepada kita ketika orang lain tidak bisa beribadah, kita bisa beribadah. Dan ini adalah kebaikan Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih kepada Tuhan, dan sehubungan dengan tema bulanan kita di GBD Cianjur, sebab dia hidup ada hari esok, maka kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35, tetapi kita akan membaca satu ayat saja, sekalipun kita akan melihat seluruh perikop ini. Lukas pasal 24 yang menjadi bacaan kita adalah ayatnya yang ke-25. 25, 26, 27. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Subjudul daripada tema kita adalah Kristus sudah bangkit. Ini tentu masih ada kaitannya dengan hari Paskah yang sudah terjadi. Ketahanan suatu bangunan terletak pada pondasi. Semakin kokoh pondasi, semakin kokoh bangunan. Meletakkan pondasi yang kokoh adalah langkah yang mendasar di dalam membangun sebuah bangunan. Adalah suatu hal yang tidak bijak jika kita membangun suatu bangunan tanpa memperhatikan pondasi, dasarnya. Karena kalau kemudian bangunan itu jadi, tetapi pondasinya asal ada, asal jadi, pada suatu kali ketika ada goncangan, ada badai, ada getaran, dia bisa meruntuhkan segalanya, bisa merusak segalanya. Oleh sebab itu, memperhatikan pondasi, dasar suatu bangunan adalah hal yang paling mendasar di dalam suatu bangunan. Dan demikian juga dalam bangunan rohani. Keimanan kita kepada Kristus bangunan rohani. Dasar bangunan harus diletakkan. Dan dasar bangunan yang baik adalah kalau dibangun itu di atas dasar batu-batu, bukan pasir.
bangunan yang kokoh yang diharapkan kepada kita, kita membangun dasar bangunan iman kita di atas landasan batu-batu. Supaya kalau ada masalah, kita bisa tetap berdiri kokoh, tetap eksis. Ada goncangan, iya, tidak ada yang tidak ada goncangan. Dunia ini adalah dunia yang berdosa. Dunia ini bukan dunia yang ideal. Tetapi kalau pondasinya kokoh, dia akan tetap ada. Dia akan tetap eksis. Dia akan bisa bertahan. Dia akan bisa melewatinya. Tetapi kalau pondasinya tidak kokoh, maka kesulitan itu bisa menjadi kegagalan kita. Nah, kita melihat dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Dalam judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yesus berkata kepada mereka, siapa mereka ini? Di dalam ayatnya yang ke-13, yang dimaksud dengan mereka itu adalah pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Jadi mereka yang ditegur oleh Kristus, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-25, hai kamu orang bodoh, adalah murid-murid. Murid-murid yang mana? Murid-murid yang datang dari Yerusalem mau pergi ke Emmaus. Mungkin mereka dari Emmaus. Tapi mengapa mereka meninggalkan Yerusalem? Sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi di Yerusalem, karena kemudian di dalam ayatnya yang ke-13-14, ketika mereka berjalan yang kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Kalau ini adalah hari kebangkitan itu, maka tentu yang dimaksudkannya adalah hari Jumat kemarin. Hari kematian Yesus itu. Yerusalem yang namanya kota damai, tetapi ada teror di sana. Ada ketakutan di sana. Ada mencekam Yerusalem sampai semua orang pada takut. Dan di antara orang yang kemudian meminggirkan diri keluar dari Yerusalem adalah 2 murid ini. Sambil mereka pulang ke kampung halamannya, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang mereka alami yang membuat mereka tidak mengerti kenapa. Percakapan itu adalah soal dalam ayatnya yang ke-19, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi murid-murid ini sedang meninggalkan Yerusalem karena ada sesuatu yang terjadi di Yerusalem, dan mereka kemudian pulang ke Emmaus sambil mempercakapkan itu. Kenapa? Dia kan Mesias. Nabi yang berkuasa dalam perkataan, dalam perbuatan. Mujizat terjadi, kuasanya besar. Kita sendiri sudah menyerahkan diri kepadanya, meninggalkan pekerjaan lalu ikut dia, menaruh harap kepadanya 100%. Tapi sekarang dia sudah mati. Matinya dia, matinya juga pengharapan. Itu sebabnya mereka tidak mengerti. Karena kemudian di dalam ayatnya yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ada pengharapan yang besar yang diletakkan kepada Kristus, tetapi sekarang pengharapan itu hancur lebur. Kenapa? Kristus sudah mati. Harapan itu sekarang hancur lebur. Kenapa? Kristus sudah mati. Dan mereka tidak bisa menerima itu. Mereka kemudian menjadi ciut, menjadi takut, menjadi kecewa mungkin. Itu sebabnya mereka kembali ke kampung halaman, ke Emmaus. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Antara apa yang mereka mengerti
dengan kenyataan hidup sekarang ini tidak bisa saling menyambung. Antara apa yang diimani dengan apa yang dialami itu tidak sinkron. Allah itu kan maha kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Berkuasa dalam perkataan, dalam perbuatan. Nabi ilahi. Nggak ada yang mustahil baginya. Dan kita seringkali mendengar itu menjadi pujian. Betul. Tapi mengapa saya begini? Mengapa saya sakit? Mengapa saya rugi? Mengapa saya ini? Mengapa ini? Mengapa ini? Katanya maha kuasa. Bahkan dia kasihnya besar. Tapi kenapa saya seperti ini? Antara apa yang dimengerti dengan kenyataan yang dialami sekarang tidak nyambung. Di mana kesalahannya? Di dalam ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Tentu bukan mata jasmani yang dimaksudkan itu. Kalau mata jasmani yang dimaksudkan bagaimana mereka bisa jalan ke Emmaus. Mata di sini metafora dari pikiran. Kalau mata mereka tidak bisa melihat, bagaimana mereka bisa pergi ke Emmaus? Mereka tidak menjadi buta, bukan. Jadi mata ini bicara metafora dari pikiran. Dan itu dijelaskan kemudian di dalam ayatnya yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi mata ini berbicara pikiran. Rupa-rupanya akar persoalan dari orang ini adalah pengertiannya yang tidak lengkap. Pengertiannya yang tidak baik. Pengertiannya yang salah membangun pondasi iman yang salah. Pengenalannya yang setengah-setengah kepada Kristus membuat dia kemudian mengalami goncangan-goncangan. Itu sebabnya kalau pondasinya tidak kokoh, datang kemudian goncangan, dia akan kemudian oleng. Tapi kalau pondasinya kokoh, biar datang gempa, dia akan tetap berdiri kok. Ada salah pemahaman. Dan pemahaman dari dua murid ini sepertinya kurang lengkap. Apa yang kamu percakapkan? Lalu mereka berbicara dalam ayatnya yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? 19. Apa itu? Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menjalibkannya. Pribadi yang mulia, pribadi yang besar, pribadi yang dianggap jahat, yang dianggap dahsyat, yang kemudian orang ikut dia, kemanapun orang ikut dia. Bahkan ada 3 hari orang ikut dia, terus ikut dia. Luar biasa daya tarik kuasanya. Tapi sekarang mati. Matinya mengenaskan. Mati secara terhina. Dan ini sungguh-sungguh tidak bisa diterima. Pribadi yang mulia, yang agung, tapi mati secara terhina. Kenapa ya? Mereka mungkin menggeleng-gelengkan kepala. Lalu kemudian keheranan mereka tidak sampai di situ. Dalam ayat yang ke-22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Mana ada orang mati hidup lagi? Kira-kira begitu. Itu sebabnya ketika pengertiannya tidak lengkap, Yesus sendiri pun datang kepadanya. Dia tidak kenal. Ada yang menggelapi pikiran sehingga
sekalipun dia sudah berjumpa dengan Yesus, bahkan menjadi murid Yesus, ketika kemudian Yesus datang kepadanya dalam perjalanan itu, bercakap-cakap dengan dia, mereka tidak mengenal, tidak ngeh, tidak sadar, tidak. Karena mereka tidak berpikir sampai ke situ. Ada yang menutupi pemikiran sehingga kemudian mereka tidak berpikir, tidak ngeh. Pengertian ini penting. Pengertian itu meletakkan pemahaman. Dan pengertian yang tidak lengkap membuat pemahaman tidak menjadi akurat. Oleh sebab itu, mengenal itu adalah mengerti. Yang dimaksud dengan mengenal adalah mengerti. Bukan hanya tahu. Saya tahu nama istri saya. Namanya Pita Simanjuntak. Lahir tanggal 9 bulan 5, 68. Lahir di Cibulu. Saya tahu nama orang tuanya. Saya tahu berapa adiknya. Saya tahu. Tapi apakah itu mengenal? Apa pentingnya saya tahu akan hal itu? Apakah yang diharapkan mengenal seperti itu? Kalau kita sudah tahu nama orang, tahu di mana dia lahir, tahu ini, tahu itu, apakah itu yang disebut dengan mengenal? Itu pengenalan luar. Terlalu dangkal. Itu tidak membuat kita menjadi dekat dengan orang itu biar kita tahu namanya. Siapa dia itu? Tapi kalau kita tahu apa yang di pikirannya, kita tahu apa yang di hatinya, nah itu yang penting, itu yang namanya mengenal. Karena yang membuat kita kemudian dekat dengan orang adalah kalau pikiran dan hatinya sama dengan pikiran dan hati. Jadi mengetahui pikiran orang, memahami hati orang, itulah yang mengenal. Kalau hanya sekedar tahu nama itu belum mengenal. Karena banyak nama yang sama. Itu tidak berarti banyak bagi kita. Tapi kalau kemudian dia tahu apa yang di pikiran saya, dia tahu kehendak saya, dia tahu keinginan saya, dia tahu kemauan saya. Nah ini yang penting. Maka kalau kepemimpin kemudian mau dipilih, selalu pemaparan visi dan misi. Menuangkan pikiran supaya orang tahu dia mau kemana. Supaya kita bisa mengerti dia mau kemana. Bisa sejalan atau tidak. Dan karena kemudian ini pengenalannya tidak lengkap, maka kemudian terjadilah seperti ini. Pemahaman yang kurang kuat, yang kurang kokoh, akan membangun landasan yang tidak kokoh. Maka kalau ada goncangan seperti yang terjadi kemarin di Yerusalem, Kristus ditangkap, dia dianiaya, dia disalibkan, dia mati. Rupanya yang ujungnya dia nggak tahu. Bahwa telah 3 kali Yesus berbicara di dalam Lukas pasal 9 ayat 22. Ayat 44, 45. Dan Lukas 18 ayat 31, 34. Yesus 3 kali berbicara sebelum dia mati. Dia berkata, anak manusia akan ditangkap, dianiaya, dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Yesus sudah mengatakan hal itu. Tetapi kemudian rupanya itu tidak diingat. Dan itu yang kemudian membuat mereka tidak menyadari bahwa kematian Kristus dan kebangkitannya adalah sesuatu hal yang harus terjadi bagi Mesias itu. Lalu apa yang harus dilakukan terhadap kepada orang seperti 2 murid ini? Orang yang telah meninggalkan undur dari Yerusalem. Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan yang Maha Tinggi. Tapi 2 murid ini sudah mundur, turun dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka kecewa, marah mungkin. Mereka tidak bisa mengerti. Mereka melihat sudah putus harapan. Kristus sudah mati. Mati juga pengharapan. Apa yang harus dilakukan? Lalu kemudian kita melihat
Dalam ayat yang ke-25 seperti yang kita sudah baca. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Orang bodoh artinya tidak paham, tidak banyak tahu, tidak banyak mengerti. Murid-murid ini tergolong kepada kelompok orang yang bodoh. Tapi orang yang tahu bahwa dia bodoh, satu kali dia akan menjadi banyak tahu. Orang seperti ini bisa diancam, bisa belajar, dan akan mencari pelajaran. Dia akan belajar dari banyak hal. Ada 4 tipikal manusia ini dalam hal soal tahu. Yang pertama, ada orang yang tahu bahwa dia tahu. Saya tahu bahwa saya tahu. Dia yakin akan apa yang diketahuinya. Ini orang-orang bijaksana dan memang tidak banyak. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Biasanya ini orang yang lahir dalam situasi yang agak tertekan. Orang-orang yang dibesarkan dengan tidak lengkap orang tua, terlalu banyak tekanan, kesulitan hidup, membuat dia minder. Dia punya potensi tetapi dia selalu merasa tidak berharga, maka dia minder. Menilai dirinya di bawah standar. Dia tidak tahu bahwa dia tahu, orang lain menganggap dia, melihat dia ada potensi. Tetapi dia berkata, saya nggak bisa, udah yang lain aja. Tidak percaya diri. Nah, orang seperti ini perlu digoncang, didorong kadang-kadang. Tapi ada kemudian yang ketiga. Ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, dia tahu kekurangannya, maka kemudian dia akan mencari tahu. Maka pada suatu kali dia akan tahu. Kalau kita sadar kelemahan kita, ya kita akan mencari bagaimana cara mengatasinya. Dia sadar diri. Orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi ada kelompok yang keempat, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini yang susah. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dikasih tahu pun dia tidak mau tahu. Dan dia nggak merasa nggak ada yang kurang pada diri saya. Diberitahu pun dia akan marah. Karena apa? Dia merasa nggak ada yang salah dengan saya. Kenapa urus saya? Kita mau memberitahu ini salahmu supaya kau tidak. Enggak. Dia nggak merasa bahwa dia ada yang salah. Dia merasa benar, merasa tahu. Yang di sana tahu bahwa dia tahu benar. Itu berbeda dasar. Nah, kalau kemudian 2 murid ini dikatakan, kamu bodoh. Artinya dia tidak mengerti. Lalu dalam ayat selanjutnya, betapa lambannya hatimu. Lamban itu artinya tidak aktif. Tumpul, lambat menangkap. Tidak mengerti, lambat menangkap. Memang dalam perjalanan orang percaya ada yang tangkap, ada yang cepat, ada yang setengah lambat, ada yang setengah cepat. Setiap orang tentu berbeda-beda. Bodoh, lamban, sehingga kamu tidak percaya. Percaya itu artinya mengerti, yakin benar. Percaya itu yakin benar, karena dia yakin benar, maka kemudian dia kokoh berimannya. Berpikir benar, yakin benar, mengerti benar, benar-benar mengerti, benar-benar tahu, benar-benar. Jadi orang yang percaya adalah orang yang kemudian mengerti. Percaya itu mengerti. Maka sekalipun orang kemudian berpikir itu tidak akan mungkin. Tapi orang beriman dia akan maju. Ada sesuatu yang dia pahami yang tidak dipahami oleh orang lain. Ada sesuatu yang dia mengerti yang tidak dimengerti oleh orang lain.
Bagaimana kamu mau bisa jalan dengan kehidupan seperti saya percaya kepada Tuhan. Ya percaya sih percaya, tapi kan harus berhikmat. Nah, ini ada satu perbedaan pemikiran. Dia memiliki keyakinan yang memang dia hanya yang mengerti. Orang percaya itu adalah orang yang mengerti benar, orang yang yakin benar, orang yang berpikir benar. Maka dua orang ini karena kelengkapan pengertiannya tidak lengkap, maka Yesus mengulang lagi dalam ayatnya yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Diajar ulang. Dimurnikan pemahamannya, diperbaiki pemahamannya. Menjelaskan ulang dalam ayat yang ke-26. Yesus menjelaskan ulang berkata, bukankah semuanya itu harus dialami? Bukankah itu tertulis dalam kitab-kitab Musa? Bukankah itu tertulis dalam kitab Nabi? Bahkan dia sudah mengatakan, sebelum dia mati, anak manusia akan diserahkan, ditangkap, diserahkan, dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Dia ingatkan lagi, dia ajar ulang, diperbaiki. Di dalam ayatnya yang ke-28, 29, ketika mereka sudah sampai di Emmaus, lalu dalam ayat yang ke-30, mereka masuk dalam rumah, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mereka sudah sampai di Emmaus, lalu mereka makan bersama, tiba-tiba Yesus melakukan suatu pelayanan seperti yang dilakukan dalam perjamuan malam pada beberapa hari yang lalu sebelum Yesus ditangkap dan sebelum Yesus mati. Tiba-tiba mereka mengerti, sudah dijelaskan ulang tadi, kemudian pengalaman yang kemarin diulangi lagi. Tiba-tiba terbuka pikiran mereka. Sadar mereka. Ketika mereka sadar, Yesus sudah tidak ada. Tapi itu tidak menjadi persoalan lagi. Pengertian yang mereka sudah dapatkan kemudian, setelah mengalami perjernihan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, terbukalah mata mereka. Sekarang mereka mengerti. Oh begitu. Akibatnya, dalam ayatnya yang ke-31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati kita berkobar-kobar. Mereka mulai menghubung-hubungkan ini. Pengajaran itu lalu kemudian pengalaman perjamuan malam itu dihubungkan semuanya. Dan berdasarkan itu kemudian mereka menarik kesimpulan. Betul, Kristus sudah bangkit. Sekalipun mereka tidak melihat Yesus lagi, tapi kepastian itu sudah melekat. Lalu dalam ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dia nggak mau tinggal lama-lama di Emmaus. Padahal mereka pergi dari Yerusalem mau ke Emmaus. Tetapi setelah mereka sadar, balik lagi. Kesadaran yang terjadi membuat mereka kembali lagi ke Yerusalem. Ternyata pengenalan yang baru ini telah memberikan kepastian kepada mereka. Yerusalem biarpun kacau, hati mereka tetap tenang. Kenapa? Kristus sudah bangkit. Yerusalem boleh kacau, Yerusalem boleh memberikan teror, tetapi Kristus sudah bangkit dan itu adalah kekuatan pondasi untuk hidup dalam dunia di mana saja kita ada. Dunia ini tidak memberi seperti yang kita mau. Tetapi kalau Kristus sudah hidup, hidup di hati. Kita tahu itu dia hidup dan itulah kekuatan untuk menghadapinya. Kita tidak bisa mengubah dunia ini. Dunia ini tetap dunia yang berdosa.
Yang bisa kita lakukan adalah mengubah pikiran, mengubah hati. Dan itu ada kaitannya dengan pengenalan akan firman. Dan jaminan Kristus sudah bangkit. Maka apa yang difirmankannya adalah satu kepastian. Lalu mereka bangkit. Kembali lagi. Balik kembali. Mereka yang sudah undur, balik kembali. Kenapa? Karena sekarang sudah diperbaiki. Apanya? Pengertiannya. Apanya? Pemahamannya. Di mana letak kesalahan? Di dalam pengertian yang tidak lengkap. Dan murid-murid ini telah ditinjau ulang, diajar ulang, dijelaskan ulang oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka mengerti, balik kembali. Pulih kembali. Balik lagi ke Yerusalem. Bukan hanya di situ. Dalam ayatnya yang ke-34. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah melampahkan diri kepada Simon. Sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Mereka menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Mereka memberitahu orang lain yang mungkin juga sedang dalam ketakutan. Apa yang mereka alami, pengenalan mereka kepada Tuhan yang sudah dipulihkan, perjumpaan secara pribadi, menjadi alat kesaksian bagi orang yang masih dalam ketakutan. Kristus sudah bangkit. Bukankah semua orang di Yerusalem ketakutan setelah Yesus mati? Mereka mengurung diri. Mereka mundur. Bukan hanya ini. Bukan hanya mereka. Itu baru kemudian berubah setelah hari Pentakosta. Baru kemudian murid-murid betul-betul menerima kuasa yang menjadikan mereka kuat dan kokoh. Tapi bisa bertahan di Yerusalem sekalipun ada situasi yang mencekam, mereka tetap bertahan di situ sampai pemulihan yang sejati terjadi. Itu luar biasa. Itu hanya dimungkinkan ketika orang mengalami pemulihan pengenalan. Pengenalan. Kita hanya bisa mempercayakan diri kepada orang ketika engkau tahu, dalam tanda kutip, mengerti benar orang itu. Kita akan mengikuti orang karena kita tahu mengerti benar orang itu. Dan mengerti itu tidak mudah dijelaskan. Ada orang marah itu diam. Kalau dia marah itu diam. Ada orang marah, kalau marah dia suara besar, berteriak, membangun. Ini marah. Dengan ekspresi yang berbeda. Kenapa kita bisa berkata mereka sama-sama marah padahal ekspresinya berbeda? Kita mengenal. Kita mengerti. Kita paham. Dan kita tidak bisa samakan cara orang ini dengan cara orang ini. Belum tentu yang kasar itu sebenarnya jahat, belum tentu. Kita hanya menganggap itu kasar, padahal belum tentu. Kenapa orang berkata enggak, ya itu baik. Kita bilang enggak. Berbeda pengenalan, berbeda kesimpulan. Sama, orang yang sama dilihat oleh dua orang yang berbeda. Yang satu enggak, dia baik. Yang lain bilang enggak. Orangnya sama. Tapi mata yang melihat berbeda. Kesimpulan berbeda. Kenapa? Tingkat pengenalannya berbeda. Dan itulah yang membuat orang menjadi sakit hati. Kecewa. Dia nggak bisa melihat yang di dalam pribadi orang itu. Kurang mengerti, kurang mengenal. Sehingga kita mudah sakit hati. Mudah kecewa. Lalu kemudian, saya nggak mau lagi. Mundur. Menarik diri. Seperti dua murid. Mereka menarik diri dari Yerusalem. Meninggalkan saudara-saudara yang ada di situ. Pulang ke posisi awal. Tetapi kemudian setelah mengalami perjumpaan, penjelasan ulang, penjernihan pemahaman, sadar mereka. Lalu kemudian dikatakan, mereka langsung balik lagi.
Tidak mau berlama-lama, balik kembali. Dari mana mereka telah menyimpang, balik kembali. Tidak ada yang menyuruh mereka pulang. Yesus tidak suruh mereka pulang. Tapi mereka tahu apa yang harus dilakukannya. Karena mereka sudah tahu. Mereka mengerti sekarang. Nah, ada 5 hal pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang pertama, apapun yang terjadi, jangan sekali-kali tinggalkan Yerusalem. Amin. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali tinggalkan Yerusalem. Kehidupan bisa ada gelombang, tetapi jangan tinggalkan Tuhan. Biar Yerusalem tidak damai untuk seketika, jangan tinggalkan Yerusalem. Yang kedua, orang yang kecewa dan menolak Tuhan terjadi karena pemahaman yang tidak lengkap. Orang yang kecewa lalu menolak Tuhan karena pemahamannya tidak lengkap. Maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan pengenalan. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Orang yang kemudian menjadi binasa karena kurang pengetahuan, kecewa, marah, pahit karena kurang pengetahuan. Itu sebabnya perlu pemahaman itu ditingkatkan. Belajar firman Tuhan. Mau lebih lengkap, sekolah Alkitab. Oh, saya nggak punya waktu duduk di sekolah Alkitab. Online ada sekarang. Saudara tinggal daftar online ada. Sekolah Alkitab Cianjur membuka kelas offline dan online. Untuk menambah pemahaman. Karena pemahaman berkaitan erat dengan pondasi kekuatan kita untuk hidup. Yang ketiga, Tuhan peduli dengan orang-orang yang mengasihinya. Apabila ia jatuh, Tuhan akan menolongnya. Dia peduli dengan 2 murid ini. Muridnya yang telah mundur daripadanya. Dia peduli, dia jumpai secara pribadi di perjalanan. Dia kasih waktu. Dia kasih perhatian. Dia temani berjalan sambil turun ke Emmaus. Dia peduli. Jangan katakan Yesus tidak peduli dengan saudara. Tetapi mungkin ada yang kemudian kita tidak sadar. Dia datang tapi kita tidak kenal. Kita tidak tahu. Lalu kita merasa kita sendiri, nggak ada perhatian, gereja nggak ada perhatian. Ada. Tapi ada yang menghalangi. Dia peduli dengan. Yang selanjutnya. Pengenalan firman Tuhan yang baik dan benar adalah pondasi kekuatan untuk bertahan dalam badai kehidupan. Badai boleh datang, tetapi kalau kokoh dia akan tetap kokoh. Kita tidak bisa berkata jangan ada badai. Yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki pondasi bangunan kita. Supaya kemudian kita tetap berdiri kokoh. Dan yang terakhir adalah setelah kita mengalami kemenangan kembali, jadilah menjadi saksi bagi orang lain. Mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan bisa menjadi saksi untuk orang lain. Seperti 2 murid ini kembali lagi ke Yerusalem menguatkan, kami sudah berjumpa dengan Dia. Kristus sudah bangkit. Kalau Kristus sudah bangkit, masa depan sungguh ada. Kalau Kristus sudah bangkit, masa depan sungguh ada. Mati itu kemarin, hari ini bangkit. Berarti hanya 2 hari, 3 hari. Hanya untuk seketika. Tapi kemudian dia bangkit dan tidak mati-mati lagi. Maka masa depan sungguh ada. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan dia. Tetaplah bangun hidup, bangun pondasi di atas dasar firman Tuhan. Amin.
Saya serahkan kepada Moong untuk pemain musik ya. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong sik. Ajarku percaya, ajar percaya, ajarku cinta seperti Yesus. Haleluya. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku sembahyang, ajarku sembahyang, ajar percaya. Di Bapak Regiandi tampil ke depan untuk berdoa. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Haleluya, saudara-saudara, mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berterima kasih Tuhan kalau pada saat sore hari ini
Kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh diajarkan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh tetap terbuka hati dan pikiran kami untuk tetap mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup, sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh tetap mendapatkan fondasi yang kuat untuk pemahaman akan Engkau Tuhan. Dan kami senantiasa hidup di dalam perkenanan akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat sore hari ini. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia semakin heran lagi di dalam Engkau. Dimanapun dia ada Tuhan, dimanapun dia menyampaikan firman-Mu, biarlah dia menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah Engkau berkati kepada kami. Biarlah ini boleh menjadi berkat yang hidup dan senantiasa boleh menguduskan kami yang memberi. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya, persembahan dijalankan 2 kali. Ku tinggikan Yesus. Tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga, seperti ranting anggur yang kering. Bila aku dalam Yesus dan firman-Nya dalamku, ku akan berbuah selamanya. Tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga, seperti ranting anggur yang kering. Bila aku dalam Yesus dan firman-Nya dalamku, akan berbuah selamanya. Tinggikan Yesus, segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan Yesus, segala hormat pujian bagi-Mu. Tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga, seperti ranting anggur yang kering. Aku dalam Yesus dan firman-Nya dalamku, ku akan berbuah selamanya. Ku tinggikan Yesus, segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan Yesus, segala hormat pujian bagi-Mu. Bagus, kompak. Terima kasih buat persembahan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pengumuman, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Kan ulah gancang teuingnya, aduh. Juga saya mah masih muda, baru 73 tahun, tapi kalau nyanyi cepat gini jadi cepat capek. Jadi kita nyanyi diperlambat sedikit. Tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga, seperti ranting anggur yang kering. Bila aku dalam Yesus dan firman-Nya dalamku, ku akan berbuah selamanya. Ku tinggikan Yesus, segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Tinggikan Yesus, ku tinggikan Yesus, segala hormat pujian bagi-Mu. Tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga, seperti ranting anggur yang kering. Bila aku dalam Yesus dan firman-Nya dalamku, ku akan berbuah selamanya. Ku tinggikan Yesus, segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan Yesus, segala hormat pujian bagi-Mu. Segala hormat pujian bagi-Mu. Segala hormat pujian bagi-Mu.
Puji Tuhan, ibadah sepanjang minggu yang akan kita hadapi, Selasa ini ada pelayanan wanita Pantekosta jam 5:30 sore, 5:30 sore ya, wanita Pantekosta. Rebo tetap ada doa puasa dan pendalaman Alkitab jam 4:30 sore. Hari Kamis ibadah pelayanan pemuda remaja jam 6 sore. Jumat ini ada pelayanan pria Pantekosta jam 6:30 malam. Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Ibadah minggu depan pertama pagi jam 6 pagi, ibadah raya kedua sore jam 4 sore. Senin sampai Jumat ada di gereja terbuka untuk yang mau doa pagi, dimulai jam 4:30 pagi sampai 5:30 biasanya. Baptisan air akan dilaksanakan minggu terakhir bulan April, yaitu tanggal 25 April. Ada baptisan air. Yang mau dibaptis harap segera daftar kepada gembala-gembala kecil. Kalau bisa jangan mendadak gitu ya, tapi dari sekarang saudara bisa daftar untuk ada bimbingan atau pembinaan lebih dahulu ya. Dan baptisan ini akan diadakan tidak tiap bulan tapi 3 bulan sekali. Jadi pakai kesempatan ini dengan baik. Kalau nggak salah udah ada 4 orang katanya yang mau dibaptis ya. Jadi kalau akhir April minggu terakhir baptisan, ada lagi baptisan nanti bulan Juli. Juli itu yakin. Jadi buat saudara yang belum dibaptis atau anak kita, adik kita, suami, istri, cepat pakai kesempatan ini dengan baik ya. Jangan tunggu lagi. Bisi ayana naon. Ada yang baru pertama kali ibadah di sini? Yang baru pertama, selamat datang, selamat bergabung sampai kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah yang akan kita hadapi. Kaum wanita kelompok kemurahan, yaitu Ibu Widianti, pemajikan orang, dan Ibu Desti, diharapkan supaya kumpul dulu usai ibadah ini ya. Jadi kelompok kemurahan. Tetap jalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan, tetap berdoa. Maksud jauhi kerumunan itu nanti kalau kita pulang jangan ya, tapi turunlah. Itu apa? Seetik gitu ya. Ya Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang mau dibaptis cepat daftar kepada gembala-gembala kecil. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ini ibadah di dalam doa. Kiranya Tuhan beserta. Kiranya Tuhan beserta di mana kau berada. Semoga doa dijawab, harimu kesukaran tak berarti dibandingkan berkatnya. Semoga Tuhan beserta sampai hari bercahaya
terik awan yang gelap penuhi kerinduanmu, beribu kali ganda. Semoga Tuhan beserta. Di Bapak Pendeta Jamaluddin Sitorus akan menutup ibadahnya. Semoga doa beserta sampai Ketika ada persoalan datang melanda, ada badai yang datang menerpa Tuhan, Engkau sendiri akan datang menjadi penolong bagi kami. Untuk seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini, maupun yang hadir di rumah Tuhan, ketika kehidupan sepertinya berjalan tidak seperti yang kami mau, berilah kami hati yang percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau ada menyertai perjalanan kehidupan kami, dan Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami untuk kami bisa hidup damai di dalam situasi yang bagaimanapun Tuhan. Oleh sebab itu firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Tanamkan, meteraikan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus menghidupkan hati, menghidupkan diri kami untuk kembali bangkit, berkobar-kobar untuk mencari Tuhan. Karena hanya dekat kepada-Mu lah Tuhan, kami akan mendapatkan kehidupan. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa Engkau ada beserta dengan kami selama-lamanya. Engkau mengerti kelemahan kami, Engkau mengerti kesusahan kami, Engkau mengerti segalanya. Dan kami boleh percaya Tuhan, pada harinya kelak kami akan melihat indah rencana-Mu bagi kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dari umat-Mu, memberkati yang dikerjakan oleh tangan mereka, memberikan hikmat akal budi dalam mengambil hal-hal yang perlu diambil, dalam menyikapi banyak hal Tuhan, sehingga terjadi keuntungan bagi umat-Mu. Ada pertolongan bagi umat-Mu karena Engkau menerangi hati dan pikiran. Ada hikmat ilahi dalam menyikapi hidup ini, sehingga tetap ada solusi di dalam segala hal. Damai sejahtera yang melampaui akal budi dan pikiran tertanam di dalam hati Tuhan. Khususnya kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, hati kami sudah dibaharui, pikiran kami yang sudah dibaharui. Kami akan pulang dengan hati yang baru, dengan suatu kesigapan hidup yang baru, untuk bangkit kembali yang lebih baik dari hari ini, yang lebih baik dari hari yang sudah. Berkati seluruh pelayan-pelayan gereja dalam fungsi dan talenta yang berbeda-beda, mengambil tanggung jawab untuk membangun bangunan gereja secara rohani di tempat ini Tuhan. Memampukan mereka menjadi penolong-penolong bagi saudara-saudara mereka yang lain yang masih belum mengalami kemenangan. Kiranya Tuhan memfungsikan seluruh anggota jemaat, anggota para pelayan, berserta bersama membangun dengan pimpinan Ibu Gembala Tuhan, untuk membangun kehidupan bersama sampai Kristus datang. Kami tetap tinggal menantikan kedatangan. Hidup berkemenangan karena Tuhan sudah bangkit. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat pertolongan. Buka mata pikiran kami melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami lebih percaya lagi melihat hari esok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami ini kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang kudus akan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan.